Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzahro, kelas AB2 Program Manajemen S1 STIMA ini Pasar Minggu. Di sini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Denny Indra Purnama Kurto, SIPMM, mengenai bisnis berjudul Membangun Bisnis di Era Digital bersumber pada buku online. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era modern ini, segala sektor di aspek kehidupan kita terkena dampaknya. Tanpa terkecuali dunia bisnis sebagai salah satu bidang yang krusial dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Bisnis juga ikut bertransformasi mengikuti pola digitalisasi. Alasan lain yang juga mendorong para pebisnis untuk mengambil langkah digital yaitu dampak dari pandemi COVID-19 yang mau tak mau telah membuat kita dibatasi oleh sekat dalam aktivitas. Kecanggihan teknologi menjadi jalan solutif yang membantu produsen dan konsumen untuk saling berinteraksi. Bisnis adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan motif mencari laba. Secara umum, aktivitas bisnis dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ekstraktif atau yang bersifat mengambil dari alam seperti pertambangan, agraris atau budidaya seperti pertanian dan peternakan, industri atau manufaktur yang berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, dan terakhir servis, yaitu berupa jasa atau pelayanan seperti perdagangan, transportasi, dan perbankan. Untuk memulai sebuah bisnis diperlukan pengetahuan dasar tentang 3 poin. Berikut ini. Pertama, product knowledge atau memahami produk yang akan digeluti dalam informasi tentang entitas produk. Kedua, market knowledge, memahami tentang pasar, siapa dan berapa jumlah konsumen. Strategi segmentation, targeting, positioning biasanya digunakan dalam market knowledge. Terakhir, manajemen bisnis proses knowledge, pengetahuan tentang proses mengatur bisnis agar berjalan lancar seperti sumber daya manusia, operasi atau produksi, pemasaran dan keuangan. Kemudian melanjutkan pembahasan tentang digital marketing. Menurut data yang dipaparkannya, sebanyak 74% perusahaan mendigitalkan bisnisnya agar bisa bertahan saat pandemi COVID-19 melanda. Selain itu, pada Oktober 2020 sebanyak 2,7 juta usaha mikro kecil menengah beralih ke digital. Beberapa hal yang mendorong mereka untuk mengikuti digitalisasi antara lain adalah kemudahan untuk menjangkau banyak target pasar, hemat biaya, dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Digital marketing bukanlah sebuah stick magic yang mengubah keadaan secara instan, melainkan sebuah tools yang perlu digunakan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Orang yang berada di balik marketing adalah kunci yang memainkan peran penting dalam hal ini. Kita harus siap membakar uang dan menghadapi berbagai resiko yang akan terjadi. Untuk membangun digital marketing yang maksimal, framework yang digunakan adalah funnel marketing yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy. Awareness merupakan tahap awal konsumen mengenal produk, kemudian diikuti dengan consideration, yaitu proses untuk memutuskan apakah akan membeli produk, biasanya melalui berbagai pertimbangan dan perbandingan dengan produk lain. Ketiga adalah conversion, saat proses jual beli akhirnya terjadi dan konsumen melakukan transaksi. 2 tahap terakhir yaitu loyalty dan advokasi terjadi setelah penjualan. Kedua hal ini bergantung pada pengalaman personal konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Dalam berbisnis, terdapat 2 yang patut ditanamkan dalam pola pikir, yaitu high risk, high return, dan easy come, easy go. Berani untuk mendapatkan hasil yang besar, dan sesuatu yang mudah diraih maka akan mudah hilang juga. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.